Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gua akan bahas project Metaverse lagi ya. Jadi, karena Metaverse ini lagi booming ya nih, dan juga gua lihat memang untuk jangka panjang ya Metaverse itu bisa dibilang nggak bisa lepas dari perkembangan teknologi. Jadi mau nggak mau, suatu saat mungkin kemungkinan besar Metaverse itu udah jadi bagian gaya hidup setiap manusia di bumi ini. Seperti ya kita tahu aja ya kayak Gojek atau Grab ya mau nggak mau sekarang apa-apa kita pesen pakai Gojek atau Grab, bener nggak? Ya kurang lebih Metaverse itu nanti suatu saat kayak gitulah. Awalnya sulit diterima, lama-lama menjadi kebiasaan dan semua orang akan menggunakannya. Ya, salah satu project tentang Metaverse yang menarik cukup perhatian adalah Blocktopia ya. Jadi di sini kalian bisa lihat blocktopia.com linknya. Jadi apa itu Blocktopia? Sebelum kita masuk lebih dalam, kita lihat dulu untuk keterangan dari si tokennya ya. Jadi Blocktopia atau ticker tokennya adalah Block ya, BLOK, itu di ranking 2716 di CoinMarketCap. Harganya di angka 0,08 dolar ya. Lalu dia maksimal supply di angka 200 miliar token dengan self-report circulation supply sebesar 6 miliar ya, 6 miliar 240 juta sekian lah. Oke, dia dibangun di jaringan Polygon ya, di jaringan Polygon dan kalian bisa lihat chartnya di sini ya. Itu dia dari listing di CoinMarketCap tanggal 7 bulan 10 ya, tanggal 7 bulan 10 dia mulai listing dan all time high dia di angka sekitar 0,17 dolar. Dan sekarang lagi turun nih ya, lagi sideways. Sisanya kalian analisa sendiri. Kita bisa lihat di sini untuk statusnya. All-time high dia di 0,1777 dolar itu 31 Oktober 2021 atau 5 hari lalu dan all-time low-nya di angka 0,00367 itu di tanggal 6 Oktober ya, itu yang paling rendahnya. Blocktopia ROI-nya itu sudah mencapai 34.000%. Oke, nah kira-kira apa itu Project Blocktopia ya seperti apa? Kalian bisa lihat holdernya juga masih sedikit 18.000 ya, total transfer 183. Sekarang kita lihat dari projectnya. Ya, Blocktopia adalah sebuah decentralized metaverse yang dibangun dan didukung oleh Polygon. Blocktopia ini memprovide untuk unprecedented VR experience untuk crypto komunitas atau crypto community. Jadi dia fokusnya kepada virtual reality. Ya, kalau kalian tahu virtual reality kurang lebih kayak Sword Art Online ya atau Pokemon Go tapi versinya kalian taruh di mata kalian ya, itu VR. Oke, nah apa itu Blocktopia? Ya, Blocktopia bisa dibilang adalah the home of crypto ya, tagline dia kayak gitu. Rumah untuk para kripto. Jadi Blocktopia adalah sebuah pencakar langit yang terdiri dari 21 level ya, ibaratnya kayak gedung. Ya, dia buat ada levelnya gitu, total 21 level. Kenapa 21? Karena dia mengambil dari 21 juta Bitcoin. Cuma kan nggak mungkin 21 juta level ya, jadi dia ambilnya 21 lantai doang levelnya kayak gitu. Lalu pemegang token akan dikenal sebagai Blocktopians ya. Jadi Blocktopians adalah si pemegang token bloknya. Ini akan bertindak sebagai hub pusat dan menyambut semua tingkat pengalaman kripto. Untuk pertama kalinya, pengguna akan memiliki akses ke informasi kripto dan konten imersif semuanya di satu tempat. Blocktopians akan dapat memperoleh pendapatan melalui kepemilikan real estate, pendapatan iklan, bermain game, membangun jaringan, dan banyak lagi. Jadi fitur dari si token block atau keuntungan-keuntungan para holder adalah sangat banyak ya. Yang kayak tadi gue bilang kayak ada real estate, lalu ada pendapatan iklan, bermain game, dan membangun jaringan dan lain-lainnya dengan menggunakan mesin penciptaan 3D real estate tercanggih di dunia. Blocktopia akan memanfaatkan teknologi ini untuk menciptakan visualisasi dan pengalaman pengguna yang menakjubkan. Oke, lalu dia ada learn, earn, dan experience ya. Ini kita skip aja ya. Em, ini tentang NFT ya, jadi dia bisa membawa NFT ke bagian dari real life. Seperti itu. Ini learn kita skip ya, earn kita skip, play, create kita bisa membangun. Ini salah satu contohnya ya, kita bisa membangun tanah ya. Jadi dia ada SDK-nya, ada tools-nya, software-nya. Kita bisa pakai tools-nya itu untuk membangun berbagai artwork atau rumah atau apapun. Contoh kayak Decentraland, kalian bisa membangun rumah, membangun gedung ya, kalian bisa membangun kendaraan, membangun tanah dan lain-lain.
Jadi kurang lebih seperti itu gitu loh. Oke, nah dia punya earning opportunities ada 3. Yang pertama adalah block, ya, the native token of Blocktopia, ya. Token blocknya itu bisa digunakan seperti yang tadi gue bilang. Kalian bisa melakukan staking, kalian bisa membeli NFT, dan lain-lainnya. Lalu dia juga ada reblock, ya. Reblock ini adalah beli, jual, dan menyewakan virtual real estate. Kalian bisa menjual atau menyewakan, ya, apa, virtual tanah gitu loh. Gedung ya, gedung, rumah, tanah, dan lain-lain. Oke, itu kalian bisa sewakan ke orang lain untuk mendapatkan profit. Ya, jadi contoh kayak kalian punya apa, ruko, ya, kalian punya ruko, rukonya kalian sewakan, kalian akan dibayar sama si orang yang menyewa ruko kan, kalian mendapatkan keuntungan. Nah, kurang lebih kayak gitu, kalian bisa menyewakan gedung kalian ya secara virtual ke orang lain dan orang lain akan membayar kalian dengan block token. Lalu ada namanya adblock ya. Ini mendapatkan pendapatan atau income melalui via iklan atau advertising ya. Jadi kalian nantinya bisa memasang iklan-iklan, ads dan lain-lainnya seperti itu. Ya contohnya kalau kalian lagi jalan-jalan ya di kota biasa ada billboard, benar nggak? Ada billboard. Nah billboard itu kan isinya iklan. Nah kurang lebih seperti itu sistem kerjanya. Jadi memang benar-benar Blocktopia ini kayak mengimplementasikan dunia nyata ke dunia virtual aja gitu. Lalu token utilitasnya itu cukup banyak ya. Ada Block sebagai native token dari Blocktopia. Block diperlukan untuk membeli atau menyewa berbagai real estate di Blocktopia. Lalu Blocktopians itu bisa membeli item di Blocktopia Marketplace via NFT mechanism. Oke, lalu kalian juga bisa showcase ya, kalian bisa memamerkan dan juga berbagai hal avatar kalian itu melalui marketplace-nya dia. Oke, lalu selain itu Blocktopia ini ada utility token di mana dia akan meng-offer holders untuk berbagai fitur di Blocktopia-nya. Kayak gitu. Seperti apa? Seperti event ya, eksklusif event, lalu mengikuti pre-sale dan lalu Blocktopia itu juga bisa digunakan sebagai governance model. Contoh adalah Reblock NFT holder, kalian bisa menjadi bagian dari governance council seperti itu. Dia juga bisa melakukan vote via DAO ya. Jadi dia juga ada DAO, itu kan bisa melakukan vote ya. Kalian juga bisa memberikan proposal ya dan lain-lainnya. Lalu partner dia juga cukup oke, ada Finley, Anzu, Polygon, dan Zokyo. Lalu investornya ini ada lead investor itu Animacha Brand, ya. Lalu marketing partner itu adalah Magic View ya, sorry, Magic View. Lalu di sini ada X21, Bitboy Crypto, Jennerbro Capital, lalu AU21 Capital, Magnus Capital, dan lain-lainnya. Oke, ini nggak loading nih ya. Lalu timnya, nah timnya juga cukup jelas ya, dia nggak anonim, jadi cukup oke. Kalian bisa lihat di sini ada CEO dan co-founder, yaitu Rostafa Kolki. Kalian bisa baca apa pengalaman dari tiap timnya. Ya, dia juga udah utarain dengan jelas. Lalu dia juga ada PlayStation dan Sky Vegas ya. Jadi memang dia disupport oleh PlayStation dan Sky Vegas. Lalu di sini ada roadmap-nya ya. Roadmap-nya kita dari bawah dulu dari 2021 kuartal 2. Ini sebenarnya udah lewat harusnya. Kuartal 3 juga harusnya udah lewat. Dia harusnya masuk ke kuartal seterusnya. Di mana di kuartal 3 itu dia adalah early adopter open, lalu token minting, token security audit, real estate NFT mining, NFT marketplace launch, dan staking launch. Stakingnya itu udah keluar ya. Lalu di sini kami juga lihat di 2021 kuartal 3 continue itu adalah 1ST NFT real estate sale. Lalu nanti ada penjualan pertama, lalu penjualan kedua. Lalu ada 3D and environment planning, lalu ada wireframing, infrastructure dev, dan front-end developer. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita langsung lihat ke fitur selanjutnya yaitu Jobe. Ya, Jobe ini singkatan dari Jointly Owned Block Enterprise. Ya, kalian bisa klik how to join-nya untuk melihat di medium-nya. Di sini kalian bisa lihat ya ada saat ini ada cukup banyak pilihan join Jobe. Ya, contoh yang join Jobe ini adalah consist of NFT of free block, your tenant on Polygon, Antifund, Elrond, Bitboy, CoinMarketCap, and Animalco Brain. Ya, jadi ini kalian bisa join rent ya, menyewa gitu loh. Lalu ada staking.
Staking pool 1, 2, 3-nya itu udah selesai. Saat ini sisa pool 4, 5, 6. Kalian bisa lihat pembagiannya ya. Ini di lock selama 90 hari. Itu bunganya 20%. Ini di lock 180 hari itu bunganya 40%. Dan yang paling kanan adalah di lock selama 1 tahun atau 360 hari itu bunganya sebesar 60%. Bunganya ini fix ya, nggak bisa turun ya. Karena dia udah kasih patokan bahwa di lock itu sampai berapa lama gitu loh. Lalu ini kalian stake block untuk mendapatkan blok. Jadi nanti token yang kalian dapatkan adalah blok ya. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya kita klik salah satu. Ini yang 20% ya, yang 90 hari ya, kalian bisa lihat di sini ada max block reward value ya, ini total value dia API-nya itu 20%. Di sini adalah staking information ya, total block value lock, total block yang sudah dikunci ya, sudah di lock saat ini. Dengan kalau harganya segini total, nah kalian tinggal kalikan saja ya, total blok yang ini dikalikan sama yang ini, lalu akan muncul yang atas ini kayak gitu. Oke, jadi stakingnya gampang banget, kan bisa pakai MetaMask atau Trust Wallet juga bisa, dan SafePal juga bisa ya. Kalian tinggal buka aja di dApps-nya ya. Oke, lalu ada NFT pricing map ya. Nah, ini kalian beli tanah ya, kalian beli tanah atau gedungan dasar lah, land sale. Cuma ini masih coming soon, kan bisa lihat. Land sale portal coming soon. Reblock and add block NFT pricing floor plans only available to buy with block. Jadi kan hanya bisa membeli tanah-tanah ini ya, hanya menggunakan token block doang. Jadi nggak bisa pakai yang lain. Contoh di sini ada level 1, kalian bisa klik aja. Nanti dia akan muncul ya. Nah, ini per bloknya ya ada harganya, kalian bisa lihat. Contoh yang di blok nomor 10 ini itu di harga 480.000 blok per NFT-nya, per satu kotak kecil ini ya, kayak gitu. Tapi nanti ketika kalian pakai itu dia sebenarnya besar gitu. Ya, ibarat kayak kalian membeli ruko atau kios saja, kayak gitu sistemnya. Ya, di sini dari blok ada art bloknya. Tentunya semakin depan maka semakin mahal dari bloknya. Contoh di sini yang paling mahal itu di sini ya, di tengah-tengah itu adalah 3 juta blok token. Oke? Lalu kalau nggak salah sih harusnya dia semakin tinggi blok, harganya semakin mahal. Ya, kayak yang di lantai 21 nih paling tinggi, itu tengahnya juga 3 juta blok, namun dia lebih kecil gitu loh. Ya, lebih kecil. Jadi kurang lebih sih seperti itu sistemnya. Jadi kalian bisa membeli blok ini. Jadi kalau kalian memang tertarik untuk membeli bloknya lalu membangun NFT kalian, siapkan token blok yang banyak ya. Lalu kita bisa lihat untuk sosial media dia, itu dia saat ini followernya cukup banyak, di angka 174.000 ya. Itu cukup banyak dari join dari Mei. Kalian bisa lihat dia juga cukup aktif ya. Nanti dia akan berkolaborasi dengan Binance NFT. Mungkin nanti dia akan jual NFT di Binance-nya. Kalian bisa lihat ya. Nanti di game juga ada sebuah toko itu Binance NFT kayak gini tampilannya. Oke. Lalu selain itu dia juga udah listing di Gate.io. Nah, untuk belinya di mana ya kalian bisa lihat di bawah sini sih sebenarnya. Kalian bisa beli di KuCoin, kalian bisa beli di Gate.io atau di QuickSwap. Ya, tinggal kalian lebih nyamannya di mana aja. Kalau kalian belum punya akun KuCoin atau Gate.io, kalian bisa pakai link di bawah ya di deskripsi. Oke, ini sosial media dia, kita lihat Telegram. Telegram juga, nah ini cukup banyak, 87.000 member ya. Ini gua rasa sih memang cukup banyak gitu. Apalagi kalau mereka memang aktif semua dan mereka positif, gua rasa ini sangat menjanjikan ya. Jadi teman-teman bisa coba join sosial media dia, bisa masuk ke Telegramnya dan juga follow Twitternya supaya mendapatkan informasi terbaru. Lalu kan juga bisa tanya-tanya nih sama mereka kira-kira gimana ke depannya seperti apa kayak gitu. Semakin positif komunitasnya maka semakin kuat juga si Blocktopia ini. Oke, bisa dibilang Blocktopia ini adalah the next-nya Decentraland ya, sangat sangat memungkinkan sih sebenarnya karena kalau Decentraland itu dibangun di jaringan Ethereum dan itu fee-nya sangat mahal gitu loh. Ya kan tahu sendiri fee Ethereum sangat mahal, sedangkan Blocktopia dibangun di Polygon di layer 2-nya Ethereum. Otomatis fee-nya itu jauh lebih murah. Jadi apakah Blocktopia ini bisa jadi the next Decentraland atau enggak? Ya baik lagi ke teman-teman dan komunitas. Kayak gitu. Oke, sampai sini aja review tentang si Blocktopia ini dan kedepannya seperti apa. Semoga teman-teman dapat informasi terbaru ya tentang Blocktopia. Oke,
Kalau kalian suka videonya silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike. Ada kritik, saran, komentar silahkan tuliskan di bawah. Oke, kalau kalian ingin teman kalian tahu tentang Blocktopia juga silahkan di share videonya. Tentu saja juga jangan lupa di subscribe karena gratis ya. Subscribe itu gratis banget. Oke, paling sampai sini videonya, kita ketemu lagi next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.